Halo guys, senang sekali hari ini kita boleh ketemu kembali secara online, tentunya masih di sini saja. Tentunya teman-teman semua masih di rumah saja. Yes? Oke. Hari ini Tuhan memanggil setiap kita untuk kita boleh datang ke rumah Tuhan, untuk kita boleh beribadah, memuji dan menyembah, memuliakan namanya. Kita mau mengangkat sebuah pujian. Biarlah pujian ini boleh mengingatkan kita kembali. Begitu besar karya dan penyertaannya di dalam setiap kehidupan kita. Kau tetap Allah Tuhan. Katakan sama-sama, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau hanya Engkau Tuhan. Bersama kita mau katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau di hidup kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau
Tuhan, untuk hari ini kami boleh sekali lagi datang beribadah, menyembah, dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Hari ini kami mau bersama-sama meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, nama di atas segala nama. Dan kami mau bersyukur Tuhan hari ini atas segala kasih dan penyertaan-Mu selama 1 minggu yang kemarin. Kami masih boleh ada, masih boleh hidup Tuhan hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Tuhan, hari ini kami juga mau membawa setiap doa, pergumulan, kesalahan, dan dosa-dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri boleh menolong, menyucikan, dan menguduskan setiap kami, agar kami layak Tuhan, untuk kami boleh kembali beribadah, untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yes. Guys, hari ini kita sudah memasuki serial yang baru. Wah, pada penasaran kan? Serial apa nih? Nah, tapi sebelum itu, kita mau sama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mungkin lagu ini sudah pernah gitu ya kita nyanyiin, tapi kita mau nyanyiin lagi gitu dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Kita mau katakan, He is God. Kita mau pujikan dengan penuh sukacita ya. He is God. One true God, there's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonder under the sun. He's alive in me and you. He is God, one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Sun, come and see what God can do. He is alive in me and you. He is God, one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonder under the sun. Come and see what God has done. He is alive in me and you. Come and see what God has done. All the wonder under the sun. He's alive in me and you. He is God. He is God. He is God. Yes, puji nama Tuhan, nama di atas segala nama. Guys, hari ini kita sudah memasuki serial yang baru. Wah, pasti penasaran nih, pasti penasaran. Serial apa ini? Oke. Nah, hari ini kita sama-sama melihat sama-sama di serial yang terbaru, Back to the Beginning. Nah, kembali ke permulaan atau ke penciptaan nih, guys. Nah,
ada apa yang menarik dengan serial penciptaan gitu ya? Mungkin kita sudah sering kali mendengar atau kita sudah sering kali tahu gitu ya tentang pelajaran ini gitu ya, pada mulanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya ya. Nah, tetapi kita akan sama-sama melihat lebih detail, lebih spesifik hari ini tentang The Big Bang. Wow, makin nggak asing dengar cerita tentang Big Bang gitu ya. Apa itu Big Bang? Nah, hari ini guys, hari ini kita sama-sama ingin mencoba melihat gitu ya, dari kacamata yang lebih tajam tentang penciptaan. Kalau biasanya kita melihat serial penciptaan itu, tadi loh, Sofarik sudah ngomong bahwa, oh iya, hari pertama tuh menciptakan langit dan bumi gitu, cakrawala, binatang, terus terakhir manusia, nah gitu. Nah, tetapi kali ini kita ingin melihat gitu ya, bukan dari berapa hari Tuhan menciptakan dunia ini, tapi kita akan melihat lebih detail juga. Kita rindu ini mengenal Allah, mengenal Allah lewat penciptaan ini. Nah, pastinya penasaran kan guys? Nah, sebelumnya kita mau baca dulu di Kejadian 1 ayat yang pertama. Kejadian 1 ayat yang pertama. Nah, 1 ayat 1. Ya. Sudah ketemu semua? Kita mau baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mungkin kita sudah nggak asing gitu ya. Mungkin kita juga sering sudah membaca juga tentang bagian firman Tuhan ini, guys. Nah, ayat ini hampir semua orang itu tahu gitu, bahkan hafal. Sofarik pun juga hafal gitu ya. Karena apa? Singkat, padat, dan juga jelas. Betul ya? Singkat, padat, jelas. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, berapa banyak sih kita menyadari, guys, bahwa ada banyak sekali kebenaran yang mendasar dan sangat penting di ayat pertama Alkitab ini. Nah, ini ayat pertama loh di dalam Alkitab kita ini. Kejadian 1 ayat yang pertama ini. Nah, Allah ada di permulaan dunia. Dan Allah itu ada sebelum dunia ini juga ada, guys. Ya, dikatakan adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum menciptakan berarti kan Allah sudah ada dulu gitu loh, guys. Gampang ya penjelasannya ya. Nah, kita akan melihat sama-sama lebih dalam lagi tentang ayat ini. Nah, dia sudah ada jauh sebelum dunia ada. Dan bahkan waktu penciptaan juga Allah itu ada, guys. Nah, kalau bahasa kerennya itu boleh dibilang Allah itu dari kekal sampai kekal, gitu guys ya. Pendek katanya apa? Allah itu selalu ada, guys. Wow, keren ya Allah kita ya. Sangat keren sekali, guys. Nah, kalau kita nih manusia gitu ya, dan ciptaan lain itu selalu terikat dengan waktu. Contohnya kita ini, kita lahir dan kita akan meninggal nanti gitu ya. Nah, ada waktu, ada jeda waktu. Pertama, kita itu ada waktu sebelum hadir di dalam lahir dalam dunia. Kita di perut mama 9 bulan lamanya, betul ya? Terus sebelumnya kita di mana? Pertanyaannya kan gitu. Kita di mana sebelum masuk perutnya mama? Sebelumnya ya nggak ada, guys. Sampai percaya kita nggak ada, nggak di mana-mana juga, gitu ya. Kita nggak tahu. Nah, karena apa? Kita ini diciptakan, guys. Beda kalau Allah itu menciptakan, kalau kita itu diciptakan, guys. Nah, Allah hadir ke dalam dunia ini lewat mama kita, betul? Nah, suatu saat nanti kita nggak akan ada lagi, kita akan meninggal, dan kita tidak ada lagi di dalam dunia. Artinya apa? Kita itu terikat oleh namanya waktu. Dari sekian sampai sekian. Kalau kita ke kuburan gitu ya, ke kuburan atau ke kremasi, kalau kita sudah dimasukin, sudah abunya sudah dimasukin guci atau apa, di situ selalu ada tertulis gitu ya, tanggal lahir sama tanggal kematian. Jadi menandakan apa? Manusia itu terbatas kan. Nah, hidup kita ini ya, hidup kita ini terikat namanya oleh waktu, guys. Nah, kalau Allah itu nggak pernah terikat sama waktu. Dan Allah itu kerennya selalu ada di dalam sepanjang kehidupan kita. Wow, gitu ya. Dan sebelum dunia ada, Allah juga tetap ada, guys. Lalu pertanyaan gini. Jadi pertanyaan kan, si nyiptain ini Allah ini siapa ya? Iya, yang nyiptain Allah ini siapa ya, guys? Ya, kira? Ada yang tahu nggak? Yang tahu boleh komen nih. Di Zoom ataupun di YouTube di bawah ya. Kalian boleh komen nih. Siapa yang nyiptain Allah ya? Benar. Seperti juga sempat berpikir gitu ya. Ini kita akan melihat di pemahaman
Yang kedua, guys, ya, Allah itu pencipta. Jadi Allah itu bukan diciptakan. Nah, tadi Rosemary sudah menyinggung sedikit, ya. Nah, Allah adalah pencipta. Allah itu tidak diciptakan seperti kita manusia ini, guys. Kalau kita manusia, kita ini diciptakan. Betul-betul. Betul tentunya, ya. Nah, kalau diciptakan namanya ciptaan. Contohnya kayak kita, binatang, tumbuhan, bumi, kita ini diciptakan. Kalau Allah itu pencipta. Nah, ingat kebenaran yang pertama tadi kita sudah bahas. Allah itu sudah ada sebelum ciptaan ini ada. Keren ya? Keren banget. Allah memang ada dalam kekekalan dan Allah itu memang tidak diciptakan, guys. Nah, coba kita mikir nih. Ada beberapa teori penciptaan mungkin yang kita ketahui, ya. Mungkin ada yang kita ketahui. Ada yang bilang dunia ini terjadi karena teori Big Bang, gitu ya. Karena ada ledakan besar. Nah, teori ini menjelaskan bahwa dunia ini dulu sangat padat, gitu ya, padat dan panas banget, gitu ya. Kemudian terjadi ledakan atom yang sangat luar biasa sehingga terbentuk gugus-gugus galaksi. Jadi ada planet-planet, gitu ya. Akhirnya tercipta itu semua. Salah satunya apa? Galaksi Bima Sakti, yaitu bumi ini, guys. Nah, di dalam tata surya yang kita tinggali, ya, ini bumi kita ini. Ini teori Big Bang. Mari kita cermati sama-sama, apa benar teori Big Bang ini? Kalau memang dunia kita ini diciptakan karena ada ledakan besar, gitu ya, pasti ada bentuk asalnya dong. Tadi dikatain, bentuk asalnya itu padat, gitu ya, dan panas. Nah, siapa sih, pertanyaan gini? Kan jadi pertanyaan gini, kalau memang ada bentuk asalnya padat dan panas, pertanyaannya siapa yang nyiptain bentuk padat dan panas ini? Nggak mungkin kan tiba-tiba ada, gitu kan, gitu. Nggak mungkin. Pasti ada seseorang yang create, gitu ya. Ada kreatornya, ada sang penciptanya. Siapa ini? Nah, kalau kita lihat sama-sama, semua itu pasti ada sebab dan akibatnya. Termasuk kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 tadi, guys, dikatakan bahwa penyebab dari semuanya itu adalah Allah. Karena apa? Pada mulanya Allah. Nah, jelas ya, Allah. Jadi semua ini Allah yang ngelakuin, yang nyiptain itu Allah, yang bekerja itu Allah. Jadi bukan akibatnya atau hasil dari sesuatu yang lain, guys. Nah, Allah ada asal mula dari segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dan Allah itu adalah pencipta tentunya, guys. Ya. Dan penyebab dari Allah itu penyebab, ya. Lalu saya ulangi. Allah itu penyebab, bukan akibat. Paham ya? Masih ada sebab dan akibat, gitu ya. Allah itu penyebab. Semua cipta ini penyebabnya Allah, ya. Yang punya acara ini Allah. Akibatnya terjadi sesuatu, kita, tumbuhan, air, tanah. Akibatnya terjadi. Nah, hal ini juga pernah dijelaskan seorang ahli Alkitab yang bernama Thomas Aquinas. Nah, mungkin kalian asing nih. Rosemary juga pernah dengar waktu remaja dulu, gitu, lama banget. Udah lama nggak dengar nama Thomas Aquinas, gitu ya. Bapak Thomas Aquinas ini mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada hukum sebab dan akibat. Cause and effect, gitu ya. Cause and effect, sebab dan akibat. Kalau nggak sih dorong, contohnya, kalau Rosemary dorong kamu, tak dorong, gitu ya. Kamu jatuh. Nah, pertanyaan gini, penyebabnya siapa? Oh, kesandung. Kan aneh, nggak mungkin. Oh, jelas-jelas Rosemary yang dorong. Penyebabnya siapa? Ya, Rosemary. Betul? Paham ya? Penyebabnya Rosemary. Akibatnya apa? Kamu jatuh gara-gara Rosemary dorong, gitu. Ya, jadi nggak mungkin tiba-tiba kita itu diam jatuh, gitu ya. Meskipun tiba-tiba kita diam jatuh, pasti ada sebab akibatnya. Kenapa? Oh ya, kita ini mengalami ini. Penyebabnya apa? Pasti ada sebabnya. Oh ya, kita kekurangan darah. Akhirnya kita jatuh. Atau kita ini pusing. Akibatnya kita jatuh. Jadi nggak mungkin tiba-tiba jatuh gitu. Kecuali meninggal gitu ya. Kena serangan jantung. Lain cerita lagi. Tapi kan ada sebabnya jatuh. Oh, karena serangan jantung. Ya kan? Jadi semua itu pasti ada sebab dan akibatnya, guys.
Nah, jadi kita sudah belajar dua kebenaran gitu yang kita harus ingat benar-benar. Yang pertama adalah Allah itu kekal, guys. Dia ada sebelum dunia ini ada. Jadi dia kekal. Dan yang kedua, Allah itu sang awal, dia menciptakan semuanya dan dia itu penyebab dari semua yang ada. So what? Gitu kan. So what gitu loh. Terus sebenarnya gitu kan. So what? Gitu. Terus mau ngapain? Ya wis tahu gitu ya. Terus mau ngapain? Kita mau sama-sama melihat bersama. Nanti Lost Fabric akan tampilkan sebuah gambar ya. Nanti kalian boleh lihat. Nah, gambarnya ini nanti gitu ya. Ini tentang Big Bang yang sesungguhnya Allah yang kekal dan sang awal itu mau mengenal kita, mau kenal Lost Fabric dan kalian semua tentunya. Wow, ini sesuatu banget gitu loh guys, sesuatu banget ya, sesuatu banget dan wow banget buat kita. Percaya nggak kalian? Coba kita lihat gambar ini. Check it out. Nah, sekarang kalian sudah lihat gambar nih guys ya. Nah, gambar ini kalian lihat bumi, Venus, Mars, Merkuri, Pluto gitu ya. Di gambar ini kita bisa melihat perbandingan ukuran planet-planet. Di sini memang bumi lebih besar dibandingkan planet yang lain. Betul? Betul, yang warna biru itu bumi, Earth itu bumi. Ya. Coba kita lihat perbandingan dengan gambar yang kedua. Yes, nah ini. Sekarang akan ada tambahan 4 planet baru, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita lihat ukuran Earth bumi. Besar? Enggak, guys. Ternyata bumi itu kecilnya minta ampun. Ya, kecil banget gitu. Wow, ya kecil banget. Bahkan tadi yang kelihatan besar sekarang kelihatan wah kayak bola bekel. Nah, kalian nggak tahu bekel mungkin ya, Kak. Bekel itu permainan tradisional. Nah, nanti kalian boleh tanya papa mama kalian. Oke, kita lihat gambar 3. Yes. Nah, kita lihat gambar 3. Ada namanya matahari. Wow. Perbandingan matahari dengan planet-planetnya gitu kalau kita lihat ya. Lihat tuh panah kecil gitu. Earth. Wih, kecil banget kayak upil. Bayangin gitu. Kayak seupil gitu. Coba bayangkan kalau matahari segede itu dan bumi seupil itu. Bayangin kita. Oke, kita kembali lagi. Lah. Oke. Nah, bayangin guys, tadi bumi yang besar jadi tiba-tiba kecil-kecil dibandingin matahari. Bayangin kan, bumi segitu kecilnya, kita ini manusia seberapa kecil lagi? Mungkin harus pakai mikroskop gitu ngelihatnya gitu ya, kayak bakteri gitu ya. Kita ngelihat gitu. Apalagi sekarang musim virus ya, harus lihat pakai kaca pembesar. Kita tuh kecil banget guys. Banget guys, kecilnya minta ampun. Ya. Nah, ini belum dibandingkan juga dengan galaksi Bima Sakti atau gugus-gugus galaksi ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita ini kecil banget kan. Kita ini nggak berarti, nggak ada artinya, sangat kecil sekali dibandingkan alam ciptaan Tuhan ini. Ya, apalagi dibandingkan sama Tuhan, nggak level gitu loh, nggak level. Ya, kita ini benar-benar sangat kecil guys. Ya, itu keren banget dan wow banget loh seperti bilang. Ya, kita ini sebenarnya seupil tinggal dibuang kalau Tuhan mau. Betul nggak? Betul. Ya. Siapa Ferry? Buang. Nggak penting. Bisa nggak? Bisa lah. Bahkan kalau kita bisa bilang, kita loh nggak pernah ngurus, kalau kita upil-upil gitu ya, ding, 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 dibuang. Pernah lihat, oh lucu ya, bentuknya imut ya, wah keren. Nggak pernah. Software pun juga nggak pernah. Kemudian, buang aja sudah. Kayak apa? Nggak ngurusin, nggak berarti gitu loh. Ya, tapi ini yang keren dan wow banget guys. Tuhan mau kenal kita yang sangat begitu kecil sekali dan nggak bermakna. Ini anugerah Tuhan guys buat setiap kita. Pertanyaan gini, mau nggak sih kita nih mengambil komitmen untuk apa? Untuk mempercayakan hidup kita kepada Allah. Kalau kalian mau, Lost Fabric mengajak setiap kita pejamkan mata. Jangan ada yang noleh, jangan ada yang bingung, semua pejamkan mata. Coba kalian bayangkan, pikirkan bersama. Seberapa kecil kita di hadapan Tuhan hari ini. Mungkin kita nggak bermakna, kita nggak ada artinya di hadapan Tuhan.
tapi Dia mau mengenal kita yang sangat kecil ini. Hari inilah Saudara ingin mengajak setiap kita mengambil satu buah komitmen. Ya, satu buah komitmen. Untuk mempercayakan hidup kita kepada Allah. Komitmen apa yang kalian mau ingin ambil? Doakan di hadapan Tuhan. Doakan. Dan Saudara akan tutup di dalam doa. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami. Kau mendengar setiap kata-kata seruan doa kami, Tuhan. Kami manusia yang tidak berguna. Kami manusia kecil. Mungkin kami nggak layak di hadapan-Mu, Tuhan. Tapi kami mau berdoa bersama karena kasih dan anugerah-Mu. Dan karena kebaikan-Mu, Tuhan. Kami layak, Engkau layakkan, Tuhan. Biarlah hari ini, Tuhan, kami boleh meresponi firman Tuhan ini. Kami mau berkomitmen, Tuhan, di hadapan-Mu. Untuk kami boleh mempercayakan hidup kami melalui apa yang sudah kami doakan. Dan biarlah komitmen-komitmen kecil yang kami ambil ini, Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya nama-Mu saja dipuji dan dimuliakan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Dan bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, guys. Nah, saya mau baca ini. Di Yeremia 32 ayat yang ke-17. Nah, ini kita. Ayat hafalan kita nih. Yeremia 32 ayat yang ke-17. Kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Sekali lagi ya. Yeremia 32 ayat yang ke-17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkau yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Biarlah ayat ini, guys, mengingatkan kita, gitu ya, di dalam serial pelajaran kali ini, guys. Nah, tapi Saudara rindu gitu ya, kita itu mengingat, gitu, ada satu mindset di dalam pikiran kita bahwa Tuhan yang luar biasa mau mengenal kita dan Dia sangat peduli tentunya. Ada ya hal satupun yang mustahil di hadapan Tuhan, guys. Mungkin hari ini kita ada yang sakit kena coronavirus, gitu ya. Ada mungkin orang tua kita, keluarga terdekat kita kena, gitu ya. Ingat, guys, kita punya Allah yang peduli, yang tidak pernah meninggalkan kita, ya. Dan percayalah, Tuhan itu punya rancangan yang ajaib, dan Tuhan akan selalu bekerja di dalam setiap kehidupanmu. Mungkin kalian ketika tadi berdoa, ada sebuah komitmen di hadapan Tuhan yang sudah kalian ambil. Kerjakan dan lakukanlah dengan iman, guys. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong setiap kita. Karena Dia ada dari kekal. Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Karena Dia apa? Dia pencipta kita. Dia yang memelihara dan menjaga kita. Biarlah pujian yang akan kita naikkan ini menjadi penutup dan mengingatkan kita kembali. Dialah Tuhan yang selalu ada buat kita. Kita akan siapkan uang persembahan kita. Ding, ding. Ini ding, 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 ding. Nah, bejana untuk Tuhan. Betul sekali. Sambil kita akan menaikkan pujian ini dan menjadi respon bagi setiap kita. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good time, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountains and Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children,
the Lord of you and me. Sekali lagi katakan, He is the Lord of the sunshine and Lord of the rain. He is the Lord of the good time and Lord of the pain. He is the Lord of the mountains, the Lord of the sea. He is the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. The Lord of the sunshine and Lord of the rain. He's the Lord of the good time, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountain, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. The Lord of you and me. Terima kasih Tuhan. Pujian yang boleh kami naikkan barusan, boleh meneduhkan hati kami, boleh menguatkan jiwa kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang selalu ada, dari kekal sampai kekal. Ketika kami boleh diciptakan di dalam dunia ini, Tuhan, bukan tanpa satu tujuan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang punya maksud dan tujuan yang indah, yang Tuhan sedang kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Tolong Tuhan kami jadi anak-anak Tuhan, selalu percaya, selalu mau taat, dan kami yakin bahwa Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar melihat dari perspektif yang berbeda melalui alam ciptaan. Kiranya Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, ibadah yang indah hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami. Dan segala puji, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke guys, sampai ketemu minggu depan. Ya, ingat, selalu jadi berkat. Dan komitmen kalian, doa-doa kalian, kalian selalu teguh, berpegang teguh. Sampai ketemu minggu depan. Tetap sehat, tetap kuat, bersama dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. See you and God bless you. Bye-bye.